Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para kader Partai Demokrat yang saya cintai dan banggakan, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan keberkahannya kepada kita semua di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum juga sirna dari negeri kita hari ini. Sebagai insan yang bertakwa, kita harus tegar dan sabar. Kita harus terus bersatu dalam doa dan ikhtiar agar bangsa Indonesia selamat dan kita semua segera bangkit dari keterpurukan. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi keluarga besar Partai Demokrat. Tepat 20 tahun yang lalu, 9 September 2001, salah seorang putra terbaik bangsa bersama para pencinta dan pejuang demokrasi lainnya menggagas dan mendirikan sebuah partai politik dengan garis ideologi nasionalis religius yang mengusung trilogi perjuangan, demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan. Alhamdulillah, hingga 2 dekade perjalanan Partai Demokrat, kami konsisten memegang teguh trilogi perjuangan tersebut. Untuk ukuran manusia, 20 tahun adalah usia untuk mulai membuktikan diri sebagai seseorang yang dinyatakan dewasa, baik secara fisik, kejiwaan, maupun pemikiran. Membuktikan diri kepada keluarga dan lingkungan bahwa ia punya karakter dan kepribadian. Membuktikan diri bahwa ia punya energi, gagasan, dan kepedulian. Membuktikan diri bahwa ia punya mimpi besar dan tujuan dalam kehidupan. Begitu pula dengan partai politik. 20 tahun bukan sekedar angka cantik. 20 tahun merupakan milestone penting bagi kita semua untuk membuktikan diri bahwa Partai Demokrat punya karakter dan kepribadian, punya gagasan, kepedulian dan energi, juga punya visi dan tujuan perjuangan. Semua itu untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Partai Demokrat didirikan dan masih ada sampai dengan hari ini karena kita ingin terus memperjuangkan harapan rakyat. Lintasan sejarah Partai Demokrat memang unik dan mengesankan. Pada tahun 2004, di usianya yang baru 3 tahun, Demokrat berhasil mengusung kader terbaiknya, Bapak SBY, menjadi Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan tahun 2009, pada usia 8 tahun, Demokrat berhasil menjadi pemenang pemilu dan kembali berhasil mengusung Bapak SBY sebagai pemimpin negeri. Alhamdulillah. Semua capaian itu terwujud atas dukungan rakyat dan kerja keras serta perjuangan seluruh kader Partai Demokrat. Dan yang lebih penting lagi adalah ridho dan perkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu 20 tahun tidak hanya diwarnai kisah sukses dan sukacita. Banyak sekali tantangan, ujian, cobaan dan terpaan yang menghadang. Semua itu memberikan pelajaran kepada kami untuk senantiasa berbenah, bangkit dan terus berjuang menyongsong masa depan yang lebih baik. Kepada saudara-saudara kami, rakyat Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, dengan rendah hati, izinkan kami memohon maaf sebesar-besarnya jika selama 20 tahun ini, Partai Demokrat belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan rakyat. Insya Allah, kami akan terus meluruskan niat dan memperbaiki diri kami. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap simpatisan, konstituen, dan masyarakat luas yang selama 20 tahun ini masih terus setia bersama perjuangan kami yang tetap menaruh kepercayaan dan harapannya kepada kami. Walaupun dalam perjalanannya kami dihantam badai, mengalami pasang surut dan jatuh bangun, juga kepada mereka yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami, mengingatkan, mengoreksi dan menyemangati kami untuk semua kebaikan itu. Kami tentu sangat bersyukur dan berterima kasih sedalam-dalamnya. Para kader Partai Demokrat serta masyarakat Indonesia yang saya muliakan, jika kita merefleksikan sejarah perjalanannya, Partai Demokrat lahir di saat bangsa Indonesia belum lama keluar dari krisis besar, krisis multidimensional yang ditandai oleh gelombang gerakan reformasi nasional 1998 yang berdarah-darah. Berangkat dari panggilan sejarah untuk mengawal amanah perubahan, Manifesto Politik Partai Demokrat tahun 2001 menetapkan 3 agenda nasional untuk 10 hingga 15 tahun ke depan, yaitu
recovery, reformasi, dan rekonsiliasi. Kami bersyukur Demokrat mendapatkan kesempatan sejarah untuk mengambil peran besar sebagai sebuah partai politik di Indonesia. Dalam perjalanan selanjutnya, 3 agenda nasional Partai Demokrat tersebut terbukti masih relevan, tidak hanya pada era awal reformasi, tetapi juga pada masa pandemi saat ini. Dulu, kita ingin bisa segera pulih dari krisis multidimensi. Sekarang, kita ingin survive dan segera pulih dari pandemi COVID-19 dan keterpurukan ekonomi. Kita harus membangun kesadaran kolektif untuk bersatu dan menguatkan daya tahan bangsa dalam menghadapi krisis ganda dewasa ini. Kita menyadari dunia kita, termasuk Indonesia, sampai dengan hari ini masih berada dalam situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Seperti roller coaster, jumlah kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 naik turun, bisa landai, bisa tajam, tapi seringkali mengejutkan. Bedanya, kalau roller coaster bisa diketahui persis kapan akan berhenti. Sedangkan pandemi sangat sulit untuk diprediksi kapan akan benar-benar berakhir. Artinya, dalam kurun waktu yang tidak menentu, kita harus selalu siap dan waspada karena pandemi COVID-19 masih akan terus mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Paralel dengan situasi ini, ekonomi juga masih sulit untuk bisa segera dipulihkan seperti sedia kala. Kondisi ini menguji daya tahan kita sebagai bangsa. Karena itu, Indonesia harus kuat dan bersatu untuk bisa survive dan bangkit dari krisis besar ini. Terutama pasca munculnya mutasi varian baru yang telah menyebar di 36 negara yang bernama varian Mu. Varian ini dinilai memiliki konstelasi mutasi yang menunjukkan sifat potensial untuk lolos dari kekebalan vaksin. Artinya, kita semua harus tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat meskipun kita sudah divaksin. Jangan pernah lengah, jangan sampai terjadi gelombang ketiga pandemi. Sementara itu, akibat ketidakpastian situasi di tengah pandemi ini, ekonomi Indonesia 1,5 tahun terakhir ini mengalami tekanan yang cukup signifikan. Resesi ekonomi terjadi, ditandai oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 4 kuartal berturut-turut, mulai kuartal kedua 2020 hingga kuartal pertama 2021. Sebenarnya, kita menyambut gembira pertumbuhan 7,07% di kuartal kedua 2021 ini. Namun sayangnya, pertumbuhan ini dinilai sejumlah lembaga riset sebagai pertumbuhan semu yang dampak positifnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Kita menduga angka statistik tersebut lebih ditopang oleh kontribusi perdagangan ekspor yang tinggi,